Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Ada sekian banyak kenikmatan yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan, dan ada lebih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan tetapi hadir dalam diri kita. Mudah-mudahan berbagai kenikmatan yang sudah hadir dalam diri kita itu tidak menjadikan diri kita sebagai insan yang kufur terhadap nikmat, tapi justru menjadikan kita sebagai insan yang berislam dan beriman. Dan hadirnya kenikmatan itu mudah-mudahan mampu kita syukuri dalam kehidupan kita, sehingga kenikmatan yang bisa kita syukuri ini akan melahirkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Allah Ta'ala melipat gandakan kenikmatan itu yang dihadirkan, dikaruniakan terhadap diri kita. Mudah-mudahan berbagai kenikmatan itu senantiasa bisa membentuk keimanan kita, dan pada giliran berikutnya akan membentuk ketakwaan kita, dan dengan ketakwaan itu kita akan memperoleh posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan yang berasal dari Nabi mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi kehidupan kita. Keseharian kita selalu dipenuhi dengan mata air keteladanan yang kita peroleh, yang kita peras nilainya dari kehidupan Rasulullah, dari ucapan-ucapan beliau, dari tindakan-tindakan beliau, dari keputusan-keputusan beliau. Mudah-mudahan dengan terus menjalankan prinsip keteladanan yang berasal dari Rasulullah itu, dengan terus menghidupkan keteladanan itu dalam kehidupan kita, seraya menginternalisasi nilai-nilai itu agar menyatu dengan jiwa kita, maka mudah-mudahan diri kita pun akan lahir menjadi sosok teladan yang bisa membantu bagi perkembangan dakwah yang kita lakukan dalam masyarakat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-6. Dalam pertemuan kali ini, kita secara khusus akan membicarakan tentang pengembangan peradaban di Unisula. Sebagaimana sudah kita pahami, Unisula merupakan salah satu universitas Islam yang berkonsentrasi untuk melakukan proses rekonstruksi ilmu. Berbagai ilmu yang diajarkan di kampus kita berusaha untuk direkonstruksi sedemikian rupa dengan menggunakan ilmu-ilmu yang berasal dari Islam. Substansi-substansi Islam itu kemudian dimasukkan dalam berbagai keilmuan. Dan harapannya dengan mempelajari ilmu-ilmu itu, maka kita tidak akan pernah keluar dari fitrah kita. Dan konsep rekonstruksi ilmu beserta dengan berbagai langkah-langkah yang ada, komponen-komponen dan strateginya di lingkungan Unisula dikenal dengan adanya strategi budaya akademik Islami atau budaya. Hari ini kita akan membicarakan tentang pengembangan peradaban di Unisula. Ada beberapa persoalan yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita nanti akan membicarakan tentang konsep budaya akademik Islami. Tentu budaya akademik Islami atau seringkali kita singkat sebagai budaya ini bukan satu konsep yang asing lagi bagi saudara-saudara. Setidaknya ketika saudara-saudara dulu masuk menjadi mahasiswa di lingkungan Unisula, dalam masa ta'aruf Anda sudah diperkenalkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya akademik Islami itu. Di mana saudara-saudara sebagai bagian dari sivitas akademika harus terlibat aktif untuk mensukseskan agar budaya akademik Islami itu bisa menjadi budaya yang dianut oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Unisula. Kemudian yang kedua, kita nanti akan membicarakan berbagai komponen yang ada dalam budaya akademik Islami. Di antaranya komponen yang berkaitan dengan mewujudkan semangat Iqra. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keterpaduan ilmu dan agama.
Kemudian yang ketiga adalah Islamic Learning Society, dan yang keempat berkaitan dengan apresiasi ilmu. Jadi ini beberapa tema yang akan kita bicarakan dalam pertemuan hari ini. Maka selanjutnya kita akan mulai perkuliahan kita. Pada bagian awal kita akan bicarakan bahwa pendidikan itu sejatinya adalah kebudayaan. Kalau kita mengaca gitu ya, pada beberapa term atau terminologi yang digunakan untuk membicarakan tentang pendidikan, maka biasanya kita sebagai bagian dari umat Islam itu akan menggunakan 3 terminologi yang penting. Jadi untuk menyebut pendidikan itu biasanya kita menggunakan 3 terminologi yang penting. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata robba yarbu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Dari ungkapan tarbiyah ini kita memahami bahwa dalam proses pelaksanaan pendidikan itu memang harus terjadi progres, harus terjadi kemajuan. Kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan dari sesuatu yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang sebelumnya kurang terampil itu menjadi lebih terampil. Dari yang sebelumnya tidak paham menjadi lebih paham. Maka di sini kita melihat bahwa pendidikan itu adalah proses perubahan, atau pendidikan itu adalah proses untuk mengubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Jadi pendidikan itu untuk bisa mengubah sesuatu maka perlu dilakukan proses pembudayaan. Karena itu maka pendidikan itu sejatinya adalah pembudayaan. Karena dalam proses pendidikan yang berjalan, jadi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas kita, di situ sebenarnya sedang terjadi proses pembiasaan hidup dengan tata nilai yang diyakini kebenarannya. Proses pembiasaan itu sendiri merupakan bagian dari pembudayaan. Karena itu maka dikatakan pendidikan itu adalah sebuah pembudayaan. Maka tidak mengherankan juga jika di lingkungan Unisula, untuk bisa membudayakan agar Islam itu menjadi worldview para sivitas akademikanya, maka di situ dilakukan proses pembudayaan. Dan strategi yang digunakan dalam proses pembudayaan Islam agar bisa merasuk dalam setiap sivitas akademika, itu kemudian dirumuskan sebagai strategi budaya akademik Islami. Untuk mendukung strategi budaya akademik Islami ini, maka perlu diciptakan lingkungan sarana dan prasarana yang menunjang tujuan dari pendidikan. Apa tujuan dari pendidikan itu? Jadi tujuan pendidikan Islam itu diantaranya adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa sekaligus berakhlak mulia. Tujuan ini tentu tidak mudah untuk dicapai. Karena itu maka lingkungan sarana prasarana itu harus mendukung iklim terciptanya tradisi keilmuan Islam. Karena harapannya dari universitas kita ini akan terbentuk Islamic Learning Society. Jadi masyarakat pembelajar yang Islami. Jadi pendidikan itu sejatinya adalah pembudayaan. Ada banyak kasus yang bisa kita gunakan sebagai contoh. Jadi misalnya pendidikan itu berkaitan dengan wilayah afeksi. Jadi wilayah yang berkaitan dengan afeksi misalnya. Jadi misalnya berkaitan dengan akhlak atau juga berkaitan dengan psikomotorik. Jadi amaliyah yang kita lakukan itu harus merupakan amaliyah yang terbaik. Jadi amaliyah yang kita laksanakan itu harus amaliyah yang dilandasi dengan nilai akhlak. Bagaimana kemudian menciptakan perilaku yang dilandasi dengan akhlak mulia? Maka salah satu cara yang bisa ditempuh itu dilakukan dengan melalui pembudayaan atau dengan melakukan pembiasaan terhadap tingkah laku atau tindak tanduk yang baik. Jadi sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari ini. Jadi untuk bisa menciptakan akhlak, di mana akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang mendorong lahirnya perbuatan tanpa melalui proses berpikir panjang. Untuk bisa menciptakan hal itu, maka bisa dilakukan dengan pembiasaan. Misalnya, kita ingin memiliki kebiasaan ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam memberikan derma atau sedekah misalnya. Maka hal itu tentu ketika kita ingin ikhlas dalam bersedekah, maka terbentuknya sifat ikhlas itu bukan hanya sekali saja kita melaksanakan, tapi kita melaksanakan sedekah itu berulang kali.
dalam bentuk yang sama. Banyak orang mungkin tidak merasa ikhlas ketika dia harus menyumbang untuk perjuangan agama 50.000. Dia mungkin ikhlas ketika hanya menyumbang 1.000. Tetapi ketika dia terus gitu ya, memberikan sumbangan sebanyak 50.000, dia terbiasa melakukan hal itu. Karena dia sudah terbiasa, maka itu menjadi hal yang otomatis dia lakukan. Pada saat itu dia sudah tidak akan berpikir lagi ketika ingin memberikan sedekah 50.000, dia tidak akan berpikir panjang. Sehingga hal itu menjadi bagian dari keikhlasan yang ada dalam dirinya. Maka kemudian terbentuk akhlak baik yang baru dalam diri. Jadi pendidikan itu sejatinya adalah proses pembudayaan. Ada satu ungkapan, ada satu jargon yang cukup terkenal di lingkungan lembaga pendidikan kita. Dan jargon ini saya kira merupakan jargon yang harus kita laksanakan dengan baik gitu ya. Jadi bismillah membangun generasi khairul ummah. Saya kira ini juga merupakan jargon yang sangat familiar di telinga saudara-saudara atau sangat familiar di mata saudara-saudara. Karena jargon ini banyak kita temukan di sejumlah sudut kampus kita. Kecuali mungkin kita hari-hari terakhir ini agak lupa karena kita pembelajarannya lebih banyak daring dan jarang ke kampus gitu ya. Jadi bismillah membangun generasi khairul ummah. Ada satu niatan, ada satu tekad yang kuat yang dimiliki oleh Civitas Akademika Unisula untuk menciptakan suatu generasi. Generasi ini adalah generasi yang disebut sebagai generasi khairul ummah. Jadi generasi ini adalah generasi terbaik. Munculnya rumusan tentang pembentukan generasi khairul ummah ini mendapatkan inspirasi yang berasal dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 110 itu kita menemukan beberapa ungkapan di antaranya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa atharuhumul fasiqun. Jadi maknanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia atau dikeluarkan oleh manusia. Jadi keluar dari golongan manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kalian selalu memerintah kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan menjauhi atau menolak semua kemungkaran. Jadi menolak hal-hal yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Sekiranya ahlul kitab itu beriman, maka itu tentu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa atharuhumul fasiqun. Jadi kalau sekiranya ahlul kitab itu beriman, maka itu tentu lebih baik bagi mereka. Tapi di antara mereka gitu ya. Jadi di antara mereka ada yang beriman. Jadi di antara mereka ada yang beriman. Beriman di situ yang dimaksud adalah beriman. Beriman termasuk beriman kepada Rasul yang terakhir. Karena sejatinya ahlul kitab itu adalah orang-orang yang pada masa itu mereka masih menunggu-nunggu kehadiran Nabi yang terakhir. Jadi mereka ini dikatakan beriman. Dan kebanyakan dari mereka wa aksaruhumul fasikun. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah ayat yang turun ketika umat Islam pada saat itu mendengar bahwa beberapa kalangan Yahudi mengatakan mereka adalah kaum yang terbaik. Jadi kami ini adalah kaum yang terbaik, kata orang-orang Yahudi. Maka kemudian berdasarkan asbabun nuzul ini, maka kemudian turun surat Al-Imran ayat 110 sebagai jawaban terhadap pertanyaan umat Islam kala itu. Jadi di situ Allah kemudian mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah umat yang terbaik. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud sebagai umat yang terbaik
itu adalah para sahabat Rasulullah. Karena kita memahami betul gitu ya bahwa para sahabat ini adalah generasi yang dididik dan dibina secara langsung oleh Rasulullah ketika mereka mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan menjalani kehidupan. Mereka bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Amaliyah mereka juga dipantau oleh Rasulullah sehingga mereka kemudian menjadi pribadi yang terbaik. Mereka dididik secara langsung dalam adab juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah generasi yang sangat bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnah yang berasal dari Rasulullah. Maka tidak mengherankan mereka kemudian disebut sebagai khairah ummah. Khairah ummah ini memiliki 3 ciri yang penting. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mereka adalah kaum yang memerintah kepada kebaikan. Jadi mereka ini tidak henti-hentinya berusaha untuk membawa manusia agar manusia itu tidak tergelincir dalam kemungkaran, agar mereka selalu terjaga berada dalam wilayah kebaikan. Jadi ciri yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ciri yang kedua adalah watanhauna 'anil munkar. Jadi mereka adalah kaum yang selalu berusaha untuk mencegah kemungkaran, menolak kemungkaran itu agar tidak terjadi pada diri mereka dan juga tidak terjadi pada orang lain. Kemudian ciri yang ketiga adalah watu minuna billah. Jadi mereka adalah kaum yang selalu beriman kepada Allah. Melalui 3 ciri ini, kita bisa mengetahui bahwa apabila umat pada masa berikutnya, mereka kemudian juga memiliki ciri yang sama dengan para sahabat, jadi selalu berusaha untuk menyerukan hal yang ma'ruf, selalu berusaha untuk mencegah kemungkaran agar tidak terjadi, dan selalu beriman kepada Allah, maka mereka juga bisa menjadi generasi khairah ummah pada masa berikutnya. Dan hal inilah yang ingin diwujudkan oleh Unisula. Tentu mewujudkan generasi khairah ummah ini bukan perkara yang mudah. Butuh langkah-langkah yang tepat, butuh proses yang panjang. Bahkan prosesnya itu bisa terjadi antar waktu, lintas generasi. Jadi ada generasi yang kemudian berubah, bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi jika kita memiliki 3 ciri ini, insya Allah kita pantas untuk disebut sebagai generasi khairah ummah. Dan jika kita belum memiliki 3 ciri ini, maka kita harus berusaha untuk menghidupkannya dalam diri kita. Tentu tidak mudah untuk melakukan hal ini. Kalau sekedar kita melakukan amar ma'ruf, kita meminta orang lain agar mereka melakukan kebaikan, kita menasihati mereka, kita memberikan nasihat kepada mereka agar selalu berada dalam kebenaran, itu mungkin masih mudah kita lakukan. Meskipun tidak semua orang juga bisa melakukan hal itu. Karena tidak semua orang itu memiliki penguasaan yang baik terhadap berbagai nilai kebaikan yang ada dalam agama ini. Dan tidak setiap orang itu bisa menjadi komunikator yang baik untuk menyampaikan kebaikan itu agar bisa diketahui oleh pihak lain. Jika kita sudah masuk dalam wilayah watanhauna 'anil munkar, jadi melakukan nahi mungkar, mencegah hal mungkar itu agar tidak terjadi, maka biasanya ini lebih sulit. Kenapa demikian? Satu contoh kecil saja, jadi misalnya ya, Anda memiliki sahabat yang sudah sangat akrab, jadi Anda punya teman yang sudah sangat akrab. Hampir setiap hari Anda bergaul dengan teman Anda itu. Suatu ketika teman Anda itu ternyata melakukan kekeliruan. Anda kemudian memberikan nasihat kepada teman Anda itu. Bisa jadi reaksi yang Anda terima ketika Anda sudah menyampaikan nasihat itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Harapan Anda sih, teman Anda itu kemudian mengubah perilakunya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hal itu sangat mudah terjadi. Karena saking akrabnya, "Alah, kamu itu apa? Kamu itu juga tidak lebih baik dari saya. Ngapain kamu nasihatin saya?" Gitu ya, memberikan nasihat kepada saya. "Kamu itu nggak lebih baik. Jangan sok suci lah." Kadangkala reaksi semacam ini adalah reaksi yang wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita menasihati anak kita menasihati adik kita menasihati orang-orang terdekat kita. Kadangkala kita mendapatkan reaksi semacam itu. Jadi orang yang baik, yang selalu berperilaku baik terhadap orang lain, dia lemah lembut, dia murah hati, dia murah senyum, itu biasanya akan memiliki banyak kawan.
dia biasanya disukai banyak orang. Tetapi begitu orang baik itu, jadi orang yang soleh itu kemudian menjadi orang yang muslim. Jadi dia bukan hanya sekedar baik, tapi dia juga berusaha untuk membawa orang lain kepada kebaikan. Menyeru mereka kepada kebaikan. Mengajak mereka agar berbuat baik. Jadi muslih itu ya, bahkan melakukan perbaikan. Biasanya mereka memiliki banyak musuh. Dan ini adalah hal yang wajar. Ini adalah hal yang alami. Ini sudah merupakan sunatullah. Jadi orang yang menganjurkan kebaikan, orang yang memberikan nasihat yang baik, orang yang kemudian berusaha untuk mencegah kemungkaran, biasanya mereka memiliki musuh yang banyak. Dan dalam kehidupan kita ini berusaha untuk tidak mencari musuh. Tetapi ketika Anda berada dalam kebaikan, maka pasti akan ada orang yang memusuhi Anda. Dan ini alamiah saja. Justru kalau kita tidak memiliki musuh gitu ya, maka bisa jadi kita ini mungkin saja orang yang tidak memiliki kepribadian. Bisa jadi kita ini adalah orang yang suka ela-elu. Jadi kalau ke sana ikut, ke sini juga ikut. Maksiat jalan, taat juga jalan. Bisa jadi semacam itu. Karena itu gitu ya. Rasulullah itu pribadi yang kurang apa? Beliau itu kurang apa baiknya? Rasulullah itu adalah pribadi yang terbaik. Beliau adalah uswah hasanah. Beliau adalah teladan yang terbaik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sendiri menyatakan bahwa dalam pribadi beliau itu ada suri keteladanan yang baik. Karena itu maka kurang apa kebaikan yang berasal dari Rasulullah. Tapi ternyata tidak kurang banyak musuh yang beliau miliki. Jadi musuh yang selalu berusaha untuk menghalang-halangi dakwah yang beliau lakukan. Musuh yang selalu berusaha untuk bahkan mengambil nyawa beliau. Berusaha untuk membunuh beliau. Jadi di sini, maka kegiatan amar ma'ruf itu bukan tanpa musuh, ada musuh. Apalagi ketika sudah mulai melakukan nahi mungkar. Maka musuhnya akan lebih banyak. Nah, kegiatan nahi mungkar yang kita lakukan itu harus kita lakukan seperti apa? Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, jadi barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah itu dengan tanganmu. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu agar bisa menjadi ma'ruf, agar bisa menjadi kebaikan. Dengan tangan kita. Di situ ada sebagian kalangan ulama yang kemudian menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan biyadihi itu adalah upaya mengandalkan seluruh potensi yang kita miliki agar kemungkaran itu kemudian bisa diubah dan kemudian terbit kebaikan di dalamnya. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan biyadihi itu adalah kekuasaan. Jadi kita bisa mengubah dengan kekuasaan, kita bisa mengubah dengan kebijaksanaan yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki kekuasaan tertentu. Jadi kita nanti mengubah itu dengan peraturan, kita nanti mengubah itu dengan hukum, kita mengubah itu dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan perubahan bisa terjadi. Kemudian hadis itu dilanjutkan failam yastati fabilisani. Jika tidak mampu menggunakan tangan, maka fabilisanihi, maka gunakan lisanmu. Maka di situ kita diminta untuk menggunakan lisan kita dengan memberikan nasihat yang baik, menyeru umat manusia kepada kebaikan. Dan jika di situ diperlukan adanya perdebatan, maka kita pun harus milih berdebat dengan cara yang terbaik. Jadi maka di situ kita diminta menggunakan lisan kita. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, maka gunakan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu juga, failam yastati fabi qalbihi. Kalau kita tidak mampu menggunakan lisan kita, maka gunakan hati kita. Maka gunakan hatimu. Gunakan hati. Bagaimana cara menggunakan hati untuk menolak kemungkaran? Dengan tidak membenarkan tindakan mungkar itu, dengan mengingkari tindakan mungkar itu,
dengan menyemangati diri kita agar diri kita selalu dijauhkan dari kemungkaran, dengan berdoa kepada Allah agar kita tidak didekatkan dengan kemungkaran tersebut. Jadi itu mengingkari dengan menggunakan hati. Jadi failam yastati fabi qalbihi. Jadi kalau kita tidak mampu menggunakan lisan, maka gunakan hati. Akan tetapi hadis ini kemudian diteruskan dengan ungkapan wadzalika at'aful iman. Jadi itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita menggunakan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jadi jika yang paling berarti jika keimanan kita sangat kuat, maka mestinya kita menggunakan tangan kita. Kita mendaya gunakan seluruh potensi yang kita miliki. Kita berjuang sedemikian rupa memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada agar suatu umat itu terhindar dari kemungkaran. Baru kalau tidak mampu, kita mengandalkan lisan kita. Kalau lisan kita itu juga tidak mampu, melalui tabligh atau melalui dakwah yang kita lakukan ternyata tidak mampu, maka baru pada saat itu kita menggunakan hati kita. Jadi sekedar mengingkari, sekedar menjauhi, sekedar menolak kemungkaran agar tidak terjadi dalam diri kita. Tetapi itu adalah selemah-lemah iman. Karena ketika kita hanya menggunakan hati, maka saat itu kita menolak kemungkaran dengan cara yang pasif. Jadi yang tertinggi itu dengan tangan. Tingkatan berikutnya adalah dengan lisan, baru kemudian dengan hati. Jadi inilah generasi khairah ummah. Generasi khairah ummah itu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah generasi yang selalu menyeru kepada kebaikan. Yang kedua adalah generasi yang menolak atau mencegah terjadinya kemungkaran. Dan yang ketiga adalah generasi yang selalu beriman kepada Allah. Jika 3 ciri khas ini hadir dalam diri kita, maka mudah-mudahan kita adalah bagian dari generasi khairah ummah. Jika 3 hal ini hadir dalam masyarakat kita, maka mudah-mudahan masyarakat kita sudah terbangun menjadi generasi khairah ummah. Jika 3 ciri hal itu hadir di kampus kita, maka mudah-mudahan tujuan kita untuk membangun generasi khairah ummah itu tercapai. Sehingga kita selanjutnya bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ayat yang lain menyatakan, dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Jadi wa ya'muruna bil ma'ruf, jadi menyuruh atau memerintah kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, jadi mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat surat Al-Imran ayat 104 ini kita diperintahkan membangun satu bagian dari keumatan untuk menyeru kepada kebaikan. Jadi menyeru kepada kebaikan. Jadi di situ kita diperintahkan untuk melakukan dakwah. Jadi yad'una ilal khair, menyeru di situ itu maknanya dakwah. Jadi dakwah kepada yang lain, dan dakwah ini adalah dakwah ila bil khair. Jadi menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi di situ kita diminta untuk menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita diminta untuk mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Jadi di sini kemudian diberikan stempel. Jadi orang-orang yang melakukan dakwah kepada kebaikan, yang kemudian menyuruh atau memerintah manusia agar mereka melakukan kebajikan, kemudian mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar, mereka adalah orang-orang yang muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jika Anda ingin termasuk di antara orang-orang yang beruntung, maka lakukan 3 hal ini. Dan Anda akan menjadi, bukan hanya akan menjadi generasi yang terbaik, tapi Anda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca di awal, maka kita menemukan ciri khairah ummah atau umat yang terbaik itu, atau generasi yang terbaik yang ingin dilahirkan oleh kampus Unisula. Itu ada 3. Yang pertama, umat yang terbaik itu adalah umat atau generasi yang selalu
berusaha untuk melakukan amar ma'ruf. Tidak henti-hentinya dengan berbagai upaya, berbagai tindakan, berbagai keputusan yang kemudian diambil. Mereka berusaha untuk menyebarkan kebaikan agar dikenali oleh manusia, agar mereka tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian mereka juga tidak henti-hentinya berusaha dengan memanfaatkan berbagai sistem yang ada, mempengaruhi sistem yang sudah berjalan. Mereka berusaha untuk mencegah agar kemungkaran itu tidak terjadi. Agar penyakit-penyakit sosial, agar kemaksiatan, agar penyakit-penyakit hati tidak menghinggapi setiap muslim atau masyarakat muslim. Jadi nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, mereka ini adalah generasi yang selalu beriman kepada Allah. Mereka meyakini betul bahwa diri mereka adalah ciptaan Allah. Mereka berproses menuju kepada Allah, dan pada akhirnya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka memiliki landasan yang kuat keberimanan mereka kepada Allah. Allah sebagai satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi, sebagai satu-satunya zat yang layak untuk disembah, sebagai satu-satunya Rob atau ilah yang sejati. Jadi mereka beriman kepada Allah. Tauhid mereka benar. Jadi ini adalah ciri dari umat yang terbaik atau generasi yang terbaik. Generasi terbaik inilah yang ingin diwujudkan oleh kampus kita. Karena itu kita sebagai bagian dari Civitas Akademika, maka mestinya kita berusaha untuk mensukseskan agar tujuan atau misi ini bisa tercapai. Setidaknya kita menjadi bagian dari batu bata yang menyusun suatu bangunan. Bangunan itu adalah bangunan Khairul Ummah, dan kita menjadi salah satu batu bata terbaik yang ikut menyusun bangunan itu. Ini adalah umat yang terbaik. Konsep dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri bagaimana? Di sini saya mengutip dari tafsir Munir yang ditulis oleh salah satu ulama Indonesia. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh satu kalangan tertentu, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi kita. Jadi fardu kifayah itu artinya itu adalah kewajiban semua orang. Tapi jika sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk fardu kifayah. Tapi meskipun demikian, meskipun ini merupakan fardu kifayah, karena aspek yang dihadapi oleh umat Islam itu sangat banyak, area yang harus dijelajahi dan didakwai oleh umat Islam itu sangat luas, maka umat Islam itu harus selalu berupaya untuk melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita harus mencari. Jadi dalam ranah apa yang belum tergarap oleh para dai. Jadi misalnya dalam bidang ekonomi itu yang belum tergarap bagian mana? Dalam bidang yang berkaitan dengan kebahasaan yang belum tergarap itu bagian apa? Maka itu menjadi kewajiban kita. Itu menjadi kewajiban kita. Menyusun itu. Jadi menyusun program dakwah untuk bidang tertentu yang belum digarap. Itu menjadi kewajiban kita. Itu adalah fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh dilakukan orang yang tidak tahu betul keadaan atau sifat masyarakat. Agar ketika dia melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, justru kemudian tambah menjerumuskan orang yang dia perintah. Atau orang yang dilarang itu justru melakukan perbuatan dosa yang lebih parah, lebih mendalam. Jadi ini harus diketahui. Jadi orang itu ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, selain dia harus paham siasah atau strategi atau politik dalam menghadapi masyarakat, dalam merekayasa masyarakat, jadi melakukan rekayasa sosial, dia juga harus paham situasi sosial budaya. Dia juga harus paham aspek ekonomi. Dia juga harus paham aspek psikologi yang dimiliki oleh massa atau masyarakat. Dia harus memahami berbagai aspek yang ada dalam masyarakat itu, sehingga dia tidak terburu-buru, dia tidak sembarangan atau semena-mena ketika melaksanakan dakwah. Karena khawatirnya orang-orang yang diajak untuk melakukan kebaikan itu tidak tersemangati untuk melakukan kebaikan, karena mereka kemudian melakukan perlawanan, justru mereka kemudian melakukan keburukan yang lebih parah.
Atau orang-orang yang ingin dicegah dari kemungkaran, karena mereka tidak bisa menerima itu dengan baik, seruan itu tidak sampai ke hati mereka, maka justru mereka kemudian menjadi pihak yang melaksanakan kebatilan yang lebih parah lagi. Hal-hal semacam ini tentu tidak kita inginkan. Karena itu maka kita berusaha untuk menghindari sikap, perilaku, atau keputusan yang justru membuat masyarakat itu semakin menjauhkan diri dari fitrahnya. Karena itu maka strategi dakwah itu harus disusun dengan baik. Kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Sehingga kita paham betul kapan saat kita harus bersikap halus, kapan kita harus bersikap keras, sesuai dengan situasi, kondisi yang kita temukan di lapangan. Ini konsepnya. Jadi umat Islam itu ya tidak harus lembut terus. Juga tidak harus keras terus gitu ya. Tapi dalam persoalan-persoalan yang prinsip, kita tetap harus menjaga agar prinsip itu tidak ternodai. Dalam persoalan-persoalan di mana kita diperbolehkan memilih, jadi persoalan ini adalah furu', maka kita harus memiliki pendapat yang jelas, tapi juga harus memberikan penghormatan terhadap yang lain. Ini konsepnya. Nah, dalam hal ini, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ kita juga diperintahkan untuk melakukan dakwah. Dalam surat An-Nahl ini, kita diperintahkan oleh Allah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, wa mau'idatil hasanah, wa jadilhum bilati hiya ahsan. Jadi serulah mereka kepada jalan Rabb-mu. Jadi serulah mereka kepada jalan Rabb-mu. Dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Wa mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa jadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara terbaik. Jadi di sini setidaknya ketika kita melakukan dakwah, maka ada 3 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimana kita menyeru mereka dengan jalan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu diantaranya ada yang menafsirkan. Jadi ketika kita berdakwah, maka dakwah kita itu harus memiliki sandaran yang jelas, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi materinya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ada juga yang kemudian menafsirkan bahwa hikmah itu adalah dakwah yang dilakukan penuh keteladanan. Dakwah yang dilakukan dengan penuh kelembutan. Dakwah yang memungkinkan diterima oleh mereka yang memiliki intelektualitas yang tinggi dan diterima oleh mereka yang memiliki intelektualitas yang tidak tinggi. Jadi mereka yang awam itu mudah menerima dakwah kita. Mereka yang memiliki kecerdasan tinggi itu tidak bisa membantah apa yang kita sampaikan. Jadi itulah hikmah. Nanti akan sedikit kita kupas apa yang dimaksud dengan hikmah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mau'idah. Mau'idah yang baik. Jadi nasihat yang baik. Mau'idatil hasanah. Jadi mau'idah hasanah. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu nasihat yang seperti apa? Nasihat yang sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh orang yang kita dakwai. Nasihat yang sesuai dengan kandungan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nasihat yang bisa menghubungkan antara rasa dengan rasa. Rasa yang kita miliki dengan rasa mereka agar terjadi keterhubungan. Jadi interkoneksi. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi jika harus berdebat, maka berdebat dengan cara yang baik. Jadi dakwah itu dilakukan dengan seruan kepada hikmah, nasihat yang baik, atau berdebat dengan cara yang baik. Jadi terhadap mereka yang non-muslim saja, kita memilih untuk melakukan tindakan yang terbaik. Apalagi terhadap muslim. Maka mestinya kita lebih santun, kita lebih sopan, memperlakukan mereka sebagai saudara, dan seterusnya. Nah, kita akan memaknai ungkapan yang ada dalam surat An-Nahl ayat 125 tadi. Di situ ada 3 kata kunci penting yang perlu kita lakukan ketika kita hendak berdakwah. Yang pertama adalah hikmah, yang kedua adalah mau'idah, dan yang ketiga adalah mujadalah. Yang pertama adalah hikmah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Sunnah.
Jadi berarti yang kita dakwahkan itu harus berasal dari kandungan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian menurut Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan hikmah itu berarti menggunakan perkataan yang lemah lembut. Sementara menurut Fi Dilalil Quran, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah menguasai keadaan atau kondisi peserta didik beserta batasan-batasan dalam menyampaikan materi. Sehingga itu tidak akan memberatkan mereka dan juga tidak akan menyulitkan mereka. Kemudian menurut tafsir Al-Azhar, ini adalah karangan dari Buya Hamka. Kalau Fi Dilalil Quran itu karangan dari Sayyid Qutb. Menurut tafsir Al-Azhar, ini seringkali saya kutip. Jadi yang dimaksud dengan hikmah itu adalah metode yang bisa menarik orang yang belum maju kecerdasannya. Jadi orang awam itu mudah tertarik, mudah paham. Tapi tidak dapat dibantah oleh mereka yang pintar. Jadi yang intelektualitasnya tinggi, mereka tidak bisa membantah itu. Jadi hikmah di sini itu bukan sekedar ucapan dari mulut. Tapi hikmah itu juga meliputi tindakan-tindakan dan sikap hidup. Berarti hikmah itu berkaitan dengan keteladanan. Jadi ketika kita ingin menyeru dengan jalan hikmah, maka yang dimaksud di situ kita harus memberikan keteladanan dalam setiap ucapan kita, dalam perilaku yang kita miliki, dan juga dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Jadi semuanya harus memiliki nilai atau nuansa keteladanan. Ini adalah hikmah. Kemudian yang kedua adalah mau'idhah. Mau'idhah ini artinya nasihat. Dan dalam surat An-Nahl ini kita diperintahkan untuk memberikan nasihat yang baik. Jadi mau'idhah hasanah. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan mau'idhah yang baik itu adalah nasihat yang terkandung dalam Quran, berupa peringatan dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh manusia. Jadi problematika manusia. Jadi dalam setiap problematika manusia, itu ada nasihat yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan itu merupakan saripati dari kandungan Al-Quran. Menurut Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan mau'idhah itu adalah peringatan atau pelajaran yang indah yang dijadikan hujah atas mereka di dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, jadi mau'idhah itu adalah kata-kata yang tidak kasar dan tidak mengandung kekerasan verbal. Dan tidak ada kekerasan, baik verbal maupun aksi atau tindakan. Kemudian menurut Fi Dilalil Quran, yang dimaksud dengan mau'idhah itu adalah nasihat atau perkataan yang baik yang menembus hati manusia dengan lemah lembut dan diserap oleh hati nurani yang halus. Sementara menurut Al-Azhar, jadi mau'idhah itu adalah pendidikan yang baik, pesan-pesan yang baik yang disampaikan melalui nasihat. Sedangkan berikutnya yang terakhir adalah perdebatan atau mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi perdebatan yang dimaksud seperti apa? Jadi perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan bantahan yang tetap bersahabat, lembut, dan perkataan yang baik. Atau menurut tafsir At-Tabari, perdebatan dengan bantahan yang terbaik sebagai upaya menghindari perilaku yang tidak baik dari lawan debat. Atau dari tafsir Qurtubi menyatakan berdebat tanpa menggunakan kekerasan. Menurut tafsir Fi Dilalil Quran, berdebat dengan cara terbaik, tanpa bertindak zalim, meremehkan atau melecehkan lawan bicara, yang dapat menjatuhkan wibawa, kehormatan, dan eksistensi lawan bicara. Sementara menurut tafsir Al-Azhar, bantahan yang baik, yaitu bantahan yang tetap objektif, tidak memandang siapa yang diajak berdebat, tapi fokus pada pokok persoalan. Karena kadang-kala ya, ketika kita sudah berdebat itu, kadang-kala kita berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain dalam upaya untuk menjatuhkan mereka. Mestinya, dalam perdebatan yang kita lakukan untuk memperoleh kebenaran, maka fokus yang kita miliki ya fokus pada kebenaran itu. Sebagaimana Imam Syafi'i, ketika beliau berdebat, maka beliau selalu berharap melalui perdebatan itu, beliau bisa memperoleh kebenaran dari pihak yang diajak berdebat. Jadi, perdebatan itu untuk memperoleh kebenaran. Saya berharap saya akan memperoleh kebenaran dari lawan debat saya. Dan kalau saya tidak memperoleh kebenaran dari lawan debat saya berharap lawan debat saya akan mendapatkan kebenaran dari saya. Jadi di situ, yang menjadi tolak ukur dari perdebatan itu adalah kebenaran itu sendiri.
Jika kita memiliki prinsip semacam itu, jadi berdebat untuk mencari kebenaran, maka mestinya penilaian yang bersifat pribadi yang muncul dari emosi kita itu tidak akan muncul dalam perdebatan. Dan kita akan dewasa menyikapi apapun hasil dari perdebatan yang kita lakukan. Ini wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mujadalah atau berdebat dengan cara yang baik. Nah, untuk bisa melaksanakan berbagai strategi untuk bisa mencapai tujuan membentuk generasi khairul ummah, maka tentu di sana dibutuhkan strategi-strategi. Dan strategi yang dicanangkan oleh Unisula itu disebut sebagai budaya akademik Islami. Jadi strategi budaya ini adalah strategi pendidikan yang dimiliki oleh Unisula. Strategi ini memiliki sejumlah langkah. Yang pertama, strateginya adalah membangun Islamic Learning Society. Yang kedua, gerakan sholat berjamaah. Yang ketiga, gerakan berbusana Islami. Yang ketiga, gerakan toharoh, gerakan keteladanan. Kemudian yang keenam, gerakan keramahan Islami. Dan yang ketujuh, gerakan kualitas hidup. Hari ini, kita akan mengupas komponen-komponen apa saja yang ada dalam budaya. Karena suatu strategi itu tentu tidak akan berjalan, kecuali ada komponen-komponen yang diperlukan. Nah, lantas apa komponen-komponen dari budaya itu? Yang pertama adalah mewujudkan semangat Iqra. Yang kedua, memadukan antara ilmu dengan agama. Karena sejatinya ilmu itu adalah bagian dari agama itu sendiri. Sementara hari ini kita menghadapi peradaban yang sekuler yang berusaha untuk memisahkan antara ilmu dengan agama. Jadi kalau sudah membicarakan ilmu, maka jangan kaitkan itu dengan agama. Karena itu maka kita berusaha untuk mengembalikan agar keterpaduan antara ilmu agama dan agama ini terjadi kembali melalui proses rekonstruksi ilmu. Jadi rekonstruksi ilmu ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kampus kita, yaitu Unisula, dalam rangka untuk melakukan islamisasi ilmu. Kemudian yang ketiga adalah Islamic Learning Society, dan yang keempat adalah apresiasi ilmu. Nah, ini akan kita bicarakan satu persatu. Komponen budaya yang pertama adalah semangat Iqra. Jadi semangat Iqra ini didasarkan pada surat Al-Alaq ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Rabbmu yang sudah menciptakan. Nah, semangat Iqra itu bermula dari sana. Jadi dalam tahapan awal, ketika kita mengembangkan ilmu, maka pengembangan ilmu itu harus dimulai dengan asma Allah. Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu adalah Al-Alim. Allah sebagai Al-Alim dan sekaligus sebagai Al-Khalaq itu menciptakan sesuatu. Sebagai Al-Alim, maka apa yang diciptakan oleh Allah? Allah ini kan Maha mengetahui. Dengan pengetahuannya, maka Allah kemudian menciptakan sesuatu. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan ilmunya itu disebut sebagai alam. Maka pengertian alam itu ada sama dengan pengertian makhluk itu. Jadi makhluk itu ciptaan dari Khalik. Pengertiannya sama. Apa pengertiannya? Kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Jadi alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Maka manusia itu kemudian diperintahkan untuk memiliki ilmu. Jadi dalam konsep Islam itu ilmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Jadi derajatnya sangat tinggi dan dianjurkan, diwajibkan bagi setiap mukmin itu untuk memiliki ilmu. Nah, orang-orang yang belajar di alam, mereka bisa mendapatkan ilmu itu. Ada yang belajar ilmu biologi, fisika, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan semua ilmu yang ada. Baik itu ilmu eksak maupun ilmu humaniora. Semua ilmu itu sejatinya berasal dari Allah. Karena itu adalah bagian dari mekanisme alam yang diciptakan oleh Allah sebagai Al-Alim. Maka dengan ilmu itu, manusia yang mempelajarinya, mestinya dia akan semakin dekat dengan Allah. Dengan ilmu itulah dia kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan Allah sebagai Al-Alim. Nah, di sini
Semangat Iqra ini merupakan bagian dari semangat yang harus dimiliki dalam pengembangan ilmu. Diharapkan dengan semangat Iqra ini, maka setiap insan yang ada di kampus, baik dosen maupun mahasiswa, dan juga yang lain, termasuk tenaga kependidikan dan yang lain, gitu ya, mereka memiliki budaya yang kuat dalam membaca, studi, kegiatan ilmiah maupun kegiatan menulis. Iqra itu maknanya, itu bacalah, renungkanlah, dan kumpulkan ilmu. Karena itu, maka kegiatan membaca dalam hal ini, jadi kegiatan Iqra di sini, bisa diperluas maknanya. Jadi bukan hanya kegiatan membaca, jadi membaca buku saja, tapi juga membaca alam semesta. Agar kita bisa menjangkau, agar kita bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa kita temukan itu di alam. Dan juga mencakup kegiatan menulis, kegiatan observasi, riset atau penelitian, kegiatan studi atau kegiatan ilmiah lainnya. Semua kegiatan di atas harus dilandasi dengan Bismi Rabbik, jadi dengan nama Allah. Yaitu agar meningkat keimanan kita, agar semakin baik akhlak kita, dan orientasi ibadah kita kepada Allah itu semakin berkualitas. Yang artinya, jadi bacalah demi nama Tuhanmu itu maknanya adalah belajarlah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu, beraktivitaslah demi Tuhanmu, dan berprestasilah demi Tuhanmu. Ini adalah semangat Iqra. Kemudian yang kedua, jadi komponen dari budaya yang kedua adalah keterpaduan ilmu dan agama. Jadi misi Unisula itu adalah merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan atas dasar nilai-nilai Islami atau budaya akademik Islami. Di sini, kerja kita untuk melakukan rekonstruksi ilmu, ini sejatinya merupakan bagian dari proses melakukan islamisasi ilmu. Kenapa islamisasi itu penting untuk kita lakukan? Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ilmu yang berkembang dalam dunia pendidikan hari ini kebanyakan adalah ilmu yang lahir dari proses dikotomisasi ilmu dengan agama. Jadi ilmu itu dipisahkan dari nilai agama. Ilmu itu menjadi ilmu yang sekuler karena di dalamnya spirit sekuler itu dimasukkan. Karena itu mau tidak mau, ilmu-ilmu yang ada itu harus ditinjau kembali. Peninjauannya dilakukan dengan menggunakan cara pandang Islami atau Islamic worldview. Baru setelah itu kemudian dilakukan langkah-langkah agar ilmu itu substansinya bisa dimasuki dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Sehingga akhirnya langkah islamisasi ilmu ini atau langkah rekonstruksi ilmu ini bukan saja penting untuk pengembangan institusi pendidikan tinggi, tapi juga penting bagi pengembangan peradaban Islam yang lebih manusiawi sesuai dengan fitrah, lebih bermartabat, dan penuh dengan keramahan. Sebagaimana fungsi Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi perutusan yang dilakukan oleh Allah terhadap pribadi Nabi Muhammad itu dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya kehadiran Nabi Muhammad itu bukan hanya bagi kaum mukmin saja, tetapi beliau hadir. Jadi risalah beliau itu juga hadir bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang kafir terhadap kenabian Nabi Muhammad. Jadi mereka yang non-muslim itu juga mendapatkan keuntungan dari kehadiran Islam. Apa saja keuntungan yang diperoleh? Jadi kalau kita kemudian menafsirkan istilah rahmatan lil alamin itu, maka kita akan memperoleh beberapa penafsiran. Di antaranya yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, jadi terhadap mereka yang tidak beriman, maka Allah, jadi setelah masa kenabian Nabi Muhammad, terhadap mereka yang tidak beriman, Allah tidak akan menurunkan azab sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Azab tetap akan turun. Tapi azab itu tidak akan sekeras yang diturunkan kepada kaum terdahulu. Misalnya ya, kepada umat Nabi Nuh yang tidak menerima kenabian, maka kemudian langsung didatangkan banjir besar. Kepada kaum Nabi Lut yang saat itu mengingkari fitrahnya, mereka menyelewengkan orientasi seksualnya.
kemudian munculnya gay lesbian pada masa itu, gitu ya. Atau tindakan mereka disebut sebagai liwat. Liwat itu adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Jadi mereka menyetubuhi dubur, gitu ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Ini adalah penyakit, gitu ya. Kalau menurut Islam ini penyakit. Saat ini psikologi Barat sudah mengembangkan bahwa hal itu sesuatu yang wajar. Itu orientasi seksual yang wajar, kata mereka. Tapi bagi umat Islam ini adalah penyakit kejiwaan. Jadi dalam psikologi Islam tidak membenarkan adanya seksual satu jenis kelamin dan itu dianggap sebagai kewajaran. Itu tidak dibenarkan. Jadi kaum Nabi Lut ini ternyata mereka kemudian diazab juga. Jadi azabnya itu bumi mereka dibalikkan, kemudian mereka dihujani dengan batu. Sampai kaum ini kemudian benar-benar hancur. Jadi terhadap umat pada masa setelah kenabian Nabi Muhammad itu tidak akan mendapatkan azab sebagaimana azab yang diterima oleh kaum-kaum terdahulu. Ini adalah bentuk rahmatan lil alamin dari Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang non-muslim ini ketika mereka hidup di dalam masyarakat Islam, ketika mereka hidup di sebuah negeri Islam, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari umat Islam. Jadi di situ umat Islam itu menunjukkan betapa mereka ini adalah umat yang penuh dengan kasih sayang, bahkan terhadap mereka yang non-muslim. Jadi mereka itu akan dilindungi oleh umat Islam selama mereka tidak memberikan gangguan terhadap Islam, selama mereka tidak memberikan gangguan terhadap dakwah. Jadi mereka akan dilindungi. Mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya dengan baik. Hak dalam bermasyarakat itu diberikan secara penuh. Jadi mereka boleh melakukan perdagangan, mereka boleh mengembangkan profesi, mereka juga boleh mereka juga boleh melaksanakan agamanya dan seterusnya. Jadi hak ini akan dilindungi oleh umat Islam. Jadi ini adalah sifat rahmahnya umat Islam. Tetapi ada rahmatan lil alamin itu yang hanya diberikan kepada umat Islam saja. Apa itu? Jadi umat Islam itu akan merasakan betapa nikmatnya ketika mereka berislam. Dan mereka akan merasakan anugerah yang tidak akan dirasakan oleh orang kafir, yaitu anugerah ketika mereka dimasukkan ke jannahnya Allah. Mereka masuk ke dalam surganya Allah. Yang kenikmatannya tidak pernah terbayangkan oleh panca indera manusia. Nah, yang terakhir ini adalah rahmatan lil alamin yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang di dalam diri mereka ada keimanan, yaitu berupa jannahnya Allah. Karena tidak ada orang yang beriman, meskipun itu sekecil zarah yang tidak akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Meskipun kadang-kala ada yang harus mampir dulu gitu ya, tidak mulus perjalanannya menuju jannahnya Allah. Kemudian dari sini maka para dosen, para guru, itu diharapkan mereka memasukkan materi keislaman ini, substansi nilai keislaman ini dalam kurikulum yang mereka susun. Jadi kurikulum itu harus memiliki muatan Islamic worldview. Cara pandang yang digunakan adalah cara pandang yang berasal dari konsep Islam. Hal itu bisa dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan pengembangan ilmu atas dasar nilai keislaman, dengan membangun kembali pandangan hidup Islam. Jadi penting bagi saudara untuk belajar Islamic worldview. Kemudian yang ketiga, komponen yang ada dalam Budai adalah Islamic Learning Society. Jadi Unisula itu memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat kampus yang selalu berusaha menjunjung tinggi nilai Islam dan menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup sivitas akademik. Maka Islam itu nanti harus menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan sekaligus filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya. Jadi ada banyak budaya yang masuk ke kalangan umat Islam hari ini, maka filternya harus Islam. Budaya yang berasal dari Barat, budaya yang berasal dari Timur, atau budaya yang berasal dari peradaban apapun. Kalau itu baik, maka itu bisa kita ambil. Tetapi bagian yang buruk harus kita saring dengan menggunakan Islamic worldview. Harus kita filter agar keburukan-keburukan yang ada dalam budaya yang kita pelajari itu tidak akan mengganggu fitrah asal kita. Kalau fitrah kita terganggu, itu mengkhawatirkan. Karena itu bisa membawa kita jatuh dari keimanan kita kepada Allah.
Nah, di sini maka Islamic Learning Society itu juga harus berbasis konsep islamisasi ilmu. Jadi untuk mengubah kehidupan dengan menggunakan budaya yang Islami, secara langsung atau tidak langsung, saat itu kita sedang mengamalkan ide islamisasi ilmu. Sebagaimana sudah digagas oleh Syed Nequib Al-Atas dan Ismail Roji Al-Faruqi. Jadi kalau kita membicarakan tentang Islamization of Knowledge, maka dua tokoh penting ini perlu kita rujuk. Yang pertama adalah Al-Atas dan yang kedua adalah Ismail Roji Al-Faruqi. Di sini maka kalau kita lihat islamisasi ilmu itu dalam konteks budaya, termasuk diantaranya adalah budaya Melayu. Yang dimaksud dengan islamisasi ilmu itu artinya pembebasan dari pandangan hidup animisme yang menganggap bahwa segala sesuatu serba roh. Ada roh nenek moyang, ada batu yang memiliki roh, ada batu yang memiliki kekuatan anima, bukan anime Jepang ya, bukan. Kemudian pandangan Hindu, pandangan Buddha yang sebelumnya sudah dianut oleh masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam. Kemudian yang terakhir adalah Islamic Learning Society. Islamic Learning Society ini bertujuan menciptakan masyarakat kampus yang menjunjung tinggi nilai Islam dan mengembalikan sistem pendidikan yang sebelumnya sudah terpisah dari agama agar kembali diwarnai dengan nilai-nilai agama. Ini tujuan dari Islamic Learning Society. Jadi kita ini menjadi masyarakat pembelajar yang Islami. Kemudian komponen yang keempat adalah apresiasi ilmu. Apresiasi ilmu di sini adalah pengembangan dari islamisasi ilmu itu sendiri. Sementara islamisasi ilmu, menurut Al-Atas, adalah pembebasan akal manusia dari pengaruh sekularisme. Jadi kita hari ini hidup dalam dunia keilmuan yang dipengaruhi oleh pandangan barat yang sekuler. Mereka sejak awal sudah berusaha untuk mencegah itu ya, atau memisahkan disiplin ilmu itu dari nilai-nilai ketuhanan, dari nilai-nilai agama, dari nilai tauhid. Karena itu, maka manusia, umat manusia yang ingin kembali kepada fitrahnya, mereka menjadi manusia yang beradab, mereka memiliki akhlak yang baik, harus dididik dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah diwesternisasi. Jadi ilmu-ilmu yang sudah dilepaskan dari pengaruh sekularisme dan kemudian diisi dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara itu, maka hubungan peserta didik dengan pendidiknya itu nanti akan menjadi relasi yang beradab. Ada sikap saling menghormati, menghargai, memuliakan majelis ilmu, membangun etika akademik Islami, menghargai karya ilmiah. Dan itu semua bermula dari konsep adab, dari konsep pendidikan yang menggunakan pendekatan taktik. Jadi membina manusia agar menjadi pribadi yang beradab. Al-Atas sendiri itu kemudian definisikan bahwa islamisasi itu merupakan pembebasan manusia dari pengaruh takhayul. Jadi dari pengaruh takhayul. Takhayul ini biasanya sifatnya mengada-ada. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan seolah-olah itu wujud. Kemudian dari mitos. Mitos itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Tapi itu dipercayai oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Kita bisa mendapatkan madharat dan manfaat dari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Maka itu adalah mitos. Dari animisme. Jadi menganggap segala sesuatu itu memiliki roh. Jadi ada tumbuhan yang memiliki roh. Kemudian kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Atau ada benda-benda tertentu yang juga memiliki roh. Nanti juga ada dinamisme. Dinamisme itu percaya dengan kekuatan tuah dari benda-benda tertentu. Atau tradisi kebangsaan. Jadi tradisi yang lahir dari suatu bangsa. Kalau tradisi ini bisa mendukung dan sesuai dengan konsep yang ada dalam syariah, itu tidak masalah. Tapi kadang-kala kita temui ada tradisi-tradisi tertentu, itu justru semakin menjauhkan diri kita dari kondisi semula jadi kita. Dari kondisi yang kita miliki sebagai fitrah asal kita. Kalau itu terjadi, maka tradisi ini tentu harus diisi dengan nilai Islam, agar tradisi itu lebih sesuai dengan fitrah, dan bisa menjadi tradisi yang memayungi keimanan kita, tradisi yang bisa menjaga agar kehidupan kita tetap bisa menjalankan fitrah dengan baik. Sekaligus dari kebudayaannya, dari sekularisme. Dan ini bermakna bahwa islamisasi adalah satu pembebasan individu dari alam tahayul dan sekuler. Jadi harapannya setelah melalui proses islamisasi,
kebudayaan di mana manusia hidup itu merupakan kebudayaan yang mendukung bagi terciptanya bi'ah atau lingkungan yang tepat untuk menyemaikan bibit fitrah dalam jiwa manusia, untuk mempertahankan fitrah dalam jiwa manusia, dan menyemaikan keimanan agar terjaga di dalamnya. Sehingga manusia itu bisa hidup harmonis dengan sesamanya, dengan alam dan dengan Robnya, dengan ilahnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik. Saudara-saudara juga memiliki semangat untuk mengembangkan ilmu. Saudara-saudara nanti setelah ini kemudian melakukan proses pembelajaran mandiri agar pemahaman yang diperoleh di kelas ini bisa didalami dengan baik, dan dengan cara itu Anda bisa mengupgrade diri Anda menjadi lebih baik. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan ini mungkin ada kata-kata yang keliru, tindakan-tindakan yang tidak baik, atau perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Dengan sepenuh hati, segenap kesadaran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang lebih baik ke depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.